Joy Fellowship Indonesia presents. Wow, ternyata. Aduh, aku beban keluarga banget nih. Waduh, berat banget nih pasti. Dek, kakak, om, tante dulu lebih susah. Seakan-akan dunia ini tidak berpihak kepada. Halo semua, aku Raymond Givensi Tambu Bolon dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 20. Halo, nama saya Putri Melinda Metano. Saya dari Akprin, jurusan Teknik Lingkungan angkatan 2019. Sekarang lagi semester 5. Kalau kesibukan sekarang lagi kuliah. Terus kalau mau senang-senang naik gunung. Terus juga kalau misalnya organisasi paling mengutin sampah, ngumpulin sampah. Terus juga pilah-pilah sampah, habis itu dijualin sampahnya. Hai, perkenalkan nama aku Anggi. Aku kuliah di UKDW jurusan Informatika. Aku angkatan 2017 dan sekarang aku lagi sibuk skripsian. Halo, kenalin nama aku Zera. Aku lulusan akuntansi angkatan 2017. Aku kelarnya tahun 2021. Sekarang lagi kerja. Waktu kalian ke Jogja, orang tua kalian ada kasih wejangan gitu gak sih? Pasti adalah. Kalau wejangan dari orang tua ada. Lebih ke wejangan yang kayak untuk kehidupan gitu, bukan yang tentang kuliah kayak gitu. Ada sih, bahkan sebelum berangkat kuliah gitu loh. Yang pasti itu aku sama Tuhan hubungannya harus tetap terjaga. Yang kedua, yang paling penting, aku tujuan datang ke Jogja ini bukan untuk liburan atau bukan buat nyantai-nyantai. Tujuannya itu untuk belajar. Ingat tujuan ke awal, mau susah apapun tetap aja harus dilakuin. Yang paling penting ini orang tua bilang pilih pergaulan sih, pintar-pintar pergaulan. Karena temanmu itu dengan siapa kamu berteman itu menunjukkan masa depanmu itu gimana kebentuk. Orang tua memang pasang target, cuman balik lagi ke aku. Kalaupun memang nggak bisa 4 tahun, setidaknya ya jangan di atas 6 tahun ya. 5 tahun itu udah opsi yang paling terakhir sih. Itu sebagai motivasi sih buat aku. Kalau IPK enggak sih, enggak harus 3,8 atau 4 sekalipun enggak. Yang penting punya pengalaman, tapi IPK-nya juga nggak turun-turun ke bawah. Aku juga sering koordinasi sama abangku juga bilang IPK penting sih, tapi yang paling penting pengalaman. Paling disemangatin kuliah, terus juga disuruh cepat-cepat kuliah, paling 4 tahun itu kamu udah harus lulus katanya. Terus paling jaga pergaulan dan juga disuruh tetap semangat, terus disuruh sabar. Untuk yang harus berapa tahun, harus itu mereka enggak sih. Mereka lebih kayak kuliahnya yang baik-baik ya, jangan macam-macam kayak gitu. Pergi dengan baik-baik, pulang juga harus membawa hasil yang baik kayak gitu. Tapi kalau misalnya harus kayak gini, harus 4 tahun, harus 3,5 tahun, enggak sih kayak gitu. Aku yang bahkan malah punya ekspektasi sendiri gitu. Karena jurusan ini sedikit banyak aku juga ikut andil ya, maksudnya memilih jurusan ini juga gitu. Aku pengennya cepet sih ya, paling lama 4 tahun kayak gitu. Atau kalau bisa ya 3,5 tahun lah ya. Kayak maksudnya masa sih selama itu kuliah gitu, ngapain kuliah lama-lama. ternyata susah guys. Dan sekarang saya belum lulus. Waktu aku kayak udah masih SMA, ngerencanain bakal kuliah di mana, mau lanjut di mana, orang tua tuh kayak udah wanti-wanti nanti kalau pergi kuliahnya yang benar gitu. Terus ada orang tua kayak ngasih contoh gitu, gimana ya bilangnya, kayak jangan coba kamu lihat yang kakak yang ini, kakak yang itu, jangan sampai kamu telat, jangan sampai kelamaan studinya kayak gitu. Orang tua karena punya ketakutan kan, jadi sebelum aku berangkat kuliah tuh ya hal-hal kayak gitu ada sih, kayak mau wanti-wanti aku gitu. Di masa kuliah kalian, pernah gak dibanding-bandingin sama orang tua kalian? Atau sama orang lain? Ya pasti adalah. Aku jadi kayak aduh, kayaknya orang tua nyesel nih harus kuliahin aku di swasta. Karena memang biaya mahal kan kak. Dan sebenarnya mata kuliah di Unila atau di Jogja Ilmu Atmajaya mungkin sama sih. Cuman kan orang-orang sekitar yang membedakan gitu. Tapi aku memang nggak masuk ke sana. Emang aku nggak daftar ke sana, ke negeri gitu. Karena memang aku pengen kuliah di Jogja. Daftar di negeri juga di UPN tapi nggak keterima. Ke orang tua sih bilang kenapa kamu harusnya nggak negeri aja gitu. Tapi aku bilang sih memang kalau untuk dulu negeri mungkin
jauh sih lebih bagus. Tapi sekarang swasta juga udah berbenah sih. Tapi kan aku kuliah di swasta yang lumayan juga. Maksudnya untuk sekelas Atmajaya untuk ngimbangin di universitas negeri saya masih bisa lah, seimbang lah gitu, atau mungkin bisa lebih baik. Sebenarnya kalau dibandingin itu nggak sih, kalau dari orang tua tuh nggak ada ngebandingin. Kalau sama kakakku sama orang lain juga nggak dibandingin sih, karena kan kayak aku kuliah di Jogja, terus teman-temanku banyak kuliahnya tuh di Sulawesi gitu kan, jadi nggak terlalu dibandingin. Mungkin kalau dari orang-orang yang lebih ke kayak, oh dia udah sampai sini nih, kayak ada teman-temanku kayak, oh dia udah punya judul kok, aku belum, kayak gitu. Paling lebih ke membandingkan diri sendiri sih, bukan orang lain yang membandingkan. Kayaknya mungkin mereka memahami gitu, orang tua aku memahami kalau aku agak kesulitan sama jurusanku, jadi mereka nggak membanding-bandingkan gitu. Apalagi kayak mungkin sama saudara atau apa gitu, karena aku anak tunggal jadi tidak dibandingkan dengan saudaraku kayak gitu. Dan untuk tetangga-tetangga kayaknya enggak deh, maksudnya kayak mungkin anaknya si ini, cuman makin kesini itu tentang pekerjaan sih. Misalnya dia kayak menyemangati gitu, tapi tetap ada merasa aku juga tertekan kayak gitu kan. Ya bukan tertekan juga sih, ada tekanan sedikit gitu. Orang tuaku kayak bilang mungkin kakak ini tuh udah kerja ini, bagus kerjaannya, misalnya kayak gitu. Kakak ini kerja di sini bla bla gitu, mungkin gajinya seberapa kayak gitu. Ya mungkin mereka pengen yang terbaik, tapi mungkin kadang aku merasa agak tertekan juga sih, agak ya aduh sabar aja lah gitu, nanti aku pasti lulus kok. Kalau dibanding-bandingin kayaknya enggak sih, kayak yang kamu kok beda sama anak tetangga gini, kayak gitu dibandingin kayak gitu enggak sih. Cuman kayak kata-katanya orang tua tuh lebih kayak, coba deh kamu lihat kakak-kakakmu itu, kakak-kakak sepupumu itu, atau coba deh kamu lihat anaknya si ini, anaknya si A, anaknya si B, kayak studinya kayaknya lancar, studinya kayak bagus, terus setelah lulus mereka dapat pekerjaan yang bagus. Kayaknya nggak secara langsung bandingin sih, tapi kayak ya aku merasa ada ya kayak gitu deh. Pernah nggak ngerasa tertekan karena mikirin finansial keluarga? Enggak. Pernah sih, kalau itu kayak ngerasa, aduh aku beban keluarga banget nih kan. Gimana nih caranya supaya aku cepat lulus biar nggak jadi beban keluarga. Pernah sih, aku pasti mikir sih, dari apalagi kuliah jadi swasta. Kalau masalah finansial aku juga pernah ngerasain sih, itu di akhir-akhir mau menuju semester tua gitu lah. Kenapa ngerasa nggak pernah? Oh ya, jadi kalau masalah finansial ke aku memang orang tua nggak pernah cerita sih. Kayak misalkan, aduh mama atau bapak lagi nggak ada duit nih, nggak pernah bilang kayak gitu. Mereka selalu usahain, tapi mungkin pas aku lagi minta duit, jawaban mereka sabar aja, sabar dulu ya, tapi nanti mama kirim. Kalau misal, aduh mama atau bapak nggak ada duit nih, kamu nanti dulu lah, kayak mana lah, urusin dulu sendiri gitu. Nggak pernah gitu, karena ya itu dia, balik lagi karena uang bulanan itu suatu kewajiban sih bagi mereka, dan mereka usahain yang terbaik buat itu. Apa sih yang ada di pikiran kalian sampai kalian mikir kalau kalian beban keluarga? Mereka finansial mungkin lebih jujur gitu kan, kasih tahu finansialnya gimana, keadaan orang tua di sana gimana. Jadinya itu paling mereka muatkannya kayak dengan sabar dulu ya. Apalagi kalau yang kemarin itu sama kayak Edis mungkin itu lebih berat, karena kan kayak Edis itu masih kuliah juga, terus masih bayar kos juga di sini. Nah itu yang kayak aku sebenarnya nggak enak, apalagi aku kuliah sering keluar kan, kayak aku organisasi, aku harus mengeluarkan uang juga gitu. Sempet nggak enak juga sih minta uang, tapi kayak mau bagaimana kan, ini kebutuhanku gitu, harus emang harus dipenuhi gitu kan. Nah tapi kalau untuk sekarang karena kakak juga udah kerja, jadinya lumayan udah terbantu gitu. Sebenarnya kalau itu membuat aku lebih ke memotivasi diriku untuk kayak aku harus cepat lulus, aku harus bisa kerja gitu loh habis lulus. Itu jadi membuat kayak supaya aku nggak lama-lama di sini membuang-buang uang orang tua aku gitu. Aku harus bisa mencari uang sendiri lah nanti gitu. Aku mikirnya kalau dari keluarga aku mungkin mereka ya, karena orang tua pasti orang tua kewajibannya untuk membiayai kayak gitu. Cuman omongan-omongan orang tuh banyak yang kadang kayak gini, karena aku anak tunggal pasti mereka bilang kayak
Misalnya ketemu kuliah di mana kayak gitu, di universitas ini swasta katanya gitu. Swasta ya kayak gitu. Iya swasta kayak gitu. Wih banyak uangnya sih. Iya sih anaknya Bapak Anggi cuman satu kayak gitu. Jadi nggak apa-apa lah ngeluarin duit yang agak bahaya kayak gitu ya. Tapi kan kita mikir juga ya kayak misalnya satu semester berapa ya? Misalnya aku biasa rata-rata 6-7 juta kayak gitu. Itu pasti kepikiran gitu, apalagi ditambah skripsiku saat ini. Jadi aku udah ambil skripsi 2 semester. 2 semester itu misalnya aku bayar skripsinya sejutaan gitu lah kan, itu bisa dipakai hal yang lain kayak gitu. Jadi kadang aku juga mikir kayak gitu, walaupun aku ya di keluarga aku kan terbuka, apalagi finansial kayak gitu. Jadi misal papaku selalu bilang kayak nggak apa-apa gitu, kayak emang itu udah tugas papa gitu. Tapi kan kadang juga karena mereka misalnya cerita, apalagi aku sama ibuku kayak teman banget kan, jadi kayak sampai uang-uang pun kami omongin gitu. Kayak ibuku kayak ngomong kadang mungkin papamu lagi kesulitan kayak gini-gini gitu. Walaupun nggak disampaikan langsung sama papaku, tapi misalnya ada lagi masuk ke sebelah dari orang tuaku, dari ibuku, ya aku pasti mikir juga gitu, mikir finansial kayak gitu. Tapi ya aku berusaha untuk lulusnya secepatnya kayak gitu. Tapi mungkin untuk di jurusanku saat ini mungkin aku otaknya agak lambat gitu. Agak lambat otaknya. Enggak maksudnya kayak mungkin aku agak kesulitan di skripsinya. Jadi harus pelan-pelan gitu, step by step gitu. Jadi ya agak makan waktu gitu dan agak memakan biaya gitu. Tapi kalau misalnya dari orang tuaku secara langsung gamblang bilang kayak papa ini nggak ada duit, kamu harus habisin kamu udah habisin segini-gini, itu nggak ada sih. Cuman ya mungkin dari diriku sih, kayak kesadaran dari diri sendiri ya, walaupun aku anak tunggal katanya uangnya cuma dihabisin buat aku, ya kan masa nggak ada kebutuhan lain gitu. Tolong kalau ngomong dijaga. Kalau awal-awal gitu kan kayak rasanya tuh orang tua mau ngasih terus gitu kan, masih awal-awal kuliah. Nah terus setelah kayak udah semester atas itu memang keadaannya lagi finansial keluarga tuh lagi sulit gitu. Jadi mulai tuh yang kayak uang bulanan dipotong, terus telat kirim uang bulanan kayak gitu. Nah aku sebagai anak, orang tuaku tuh nggak pernah ngeluh, tapi aku sebagai anak yang kayak ngerti dan tahu gitu kan, aku udah bisa berpikir sendiri dan kayak bisa melihat juga keadaan keluarga saat itu. Jadi aku merasa tertekan sendiri juga sih, kayak aku ngerasa aku harus cepat kelarin kuliahku nih, aku nggak boleh terus jadi beban buat orang tuaku. Apalagi aku punya adik yang kalau aku nggak lulus tepat waktu, adik aku nanti gimana gitu kan, orang tua kayak bakal kesulitan nanggung dua anak gitu. Jadi aku pengen aku tuh selesai terus nanti adik aku masuk kuliah lagi gitu. Jadi orang tua nggak pernah ngeluh atau nggak pernah nyuruh aku untuk cepat-cepat selesai, tapi aku sendiri kayak dari situasi yang aku lihat gitu kan, jadi aku akhirnya kayak terdorong gitu buat cepat kelarin kuliah aku. Belum lama ini beredar berita tentang mahasiswa yang merantau ke Yogyakarta dikabarkan meninggal bunuh diri karena skripsi. Kami mau tahu dong pendapat kalian dan tanggapan kalian mengenai artikel ini. Ya ngeri juga sebenarnya, karena memang banyak orang sih yang bilang kalau skripsi itu momok terbesar bagi mahasiswa ya. Karena aku belum ngerasain, jadi aku kayak kurang tahu gitu. Tapi dengar cerita banyak orang, banyak yang meninggal bunuh diri karena skripsi, menurutku mereka itu kayak nggak tahu arah gitu sebenarnya. Mungkin terlalu banyak luka gitu. Misalkan contoh kayak lagi ngerjain skripsi terus ditanya, kan itu sensitif ya, dari gimana skripsinya sampai mana, dan dia mau cerita tapi dijudge orang gitu. Jadi dia banyak luka gitu kan terdalam. Dan menurutku kalau dia bunuh diri itu ya paling nggak ada opsi lain sih sebenarnya. Ya aku nggak bisa nyalain dia juga, walaupun itu memang perbuatan yang salah ya. Tapi kalau dia nggak ada pikiran lain selain bunuh diri ya bisa saja menurutku sih. Saat aku lihat artikel itu aku baru lihat juga gitu loh, sampai ada orang yang skripsian sampai bunuh diri gitu kan, sampai sebegitu kayak ini skripsi kayak kalian itu udah mau di akhir perkuliahan gitu loh malah bunuh diri. Tapi kan kita nggak tahu latar belakangnya kayak gimana sampai dia bisa berpikiran untuk bunuh diri. Mungkin kayak dari
depresi, mungkin dia merasa kayak tugas akhirnya nggak selesai, dan juga mungkin dari dukungan orang-orang mungkin pada saat itu dia nggak mendapatkan dukungan, nggak mendapatkan semangat, jadinya dia bukannya malah mau melanjutkan skripsinya, malah mau mengakhiri hidupnya. Karena aku sendiri pernah mengalami ya, kayak di fase yang gitu, yang kayak sebenarnya bukan bunuh diri juga sih, kayak pengen kayak mati aja gitu. Aduh susah banget ini. Gimana, karena aku kayak kalau misalnya bunuh diri aku takut guys berdosa. Jadi aku takut berdosa kan, nanti kalau aku bunuh diri terus aku tiba-tiba Tuhan nggak terima gitu kan, aku bilang kok kamu bunuh diri kayak gitu. Tapi pasti keinginan ingin mati itu pasti kayak ada. Aku pernah sih ngalamin itu, mungkin nggak semua ya, cuman umur 20 dan sampai 25 itu kayak bahasa Inggrisnya sih, quarter life crisis ya guys. Jadi kayak seakan-akan dunia ini tidak berpihak kepada diri kita gitu. Aku pernah ini sih, sampai kayak awal-awal kuliah banget juga aku sering mendengar gitu, kayak ada kakak tingkat yang sampai misalnya mungkin di beda kampus kayak gitu, berita-beritanya kayak sampai bunuh diri karena nggak kuat skripsi yang kayak gitu-gitu kan. Itu semakin ini ya, makin menambah ya. Aku kayak mikirnya semester awal aja udah susah nih, apalagi nanti kalau aku skripsi, mampus nih aku, kayak gitu. Udah mikir-mikir kayak gitu kan. Kayaknya aku pikir sih kayak nggak melulu tentang dari kuliahnya sih, mungkin itu sebagian besarnya, tapi itu mungkin dari lingkungannya juga, mungkin susah mendapat teman kayak gitu, atau susah bergaul, terus semakin karena kuliahnya kayak semakin sibuk, ketumpuk sama tugasnya, jadi nggak ada waktu untuk bergaul sama teman. Itu juga kan bisa menambah stres sih. Ngelihat teman-teman di luar sana yang mungkin mereka bisa sampai masuk ke dalam depresi, terus akhirnya pilihannya mereka cuma satu-satunya adalah mengakhiri hidupnya. Aku nggak mau menutup mata dengan itu gitu loh. Aku menyadari hal itu bisa terjadi gitu loh, karena ya emang seberat itu gitu loh, dan tekanan dari yang dirasain orang-orang tuh bisa beda-beda gitu kan. Mungkin aku ngerasa kemarin pas skripsi aku ngerasa itu udah berat banget gitu, tapi aku dengan sadar gitu loh, bahwa orang lain juga tuh bisa ngerasain tekanan yang sama atau bahkan lebih berat dari yang aku rasain gitu loh. Jadi kalau sampai ada yang kayak yang di riset itu, ada mahasiswa punya pikiran buat bunuh diri, ya kita nggak bisa nutup mata sama itu, karena itu memang ada gitu loh dan bisa terjadi. Menurutmu seberapa penting peran dukungan dari orang lain untuk kamu? Dukungan itu sangat besar lah, penting banget. Penting banget sih, karena itu yang menjadi dorongan kita buat bertahan hidup. Itu dukungan itu paling penting sih. Dukungan itu sangat penting ya. Menurut aku kayak ngasih dukungan, terus ngasih perhatian, mau mendengarkan teman-teman kita yang mungkin lagi berjuang di kuliah dan tugas akhirnya, itu penting banget sih menurut aku. Kita butuh orang-orang yang dukung kita sih. Kalau semakin banyak orang yang dukung kita, ya pasti kita semakin semangat. Gak mungkin kita udah banyak yang dukung, ayo kamu bisa, malah kita males-malesan. Orang lain aja semangatin kita, masa diri kita gak bisa semangat kan. Memang kadang-kadang orang ada yang memberi dukungannya agak mengerikan ya, agak ekstrim gitu. Jadi dia berkedok gitu kalau itu dukungan gitu, padahal sebenarnya itu menyakiti hati kayak gitu. Gak jarang, bahkan aku sendiri pernah ngalamin saat aku cerita ke orang mungkin yang lebih di atas aku gitu kan, yang udah ngelewatin duluan, aku cerita, aduh skripsiku susah, aku stres kayak gitu-gitu. Kadang respon yang didapat adalah, dek, kakak, om, tante dulu lebih susah, lebih berat, kamu masih enak itu, kayak gitu. Mungkin tujuannya itu bagus ya, tujuannya untuk kayak ngasih semangat, kayak aku bisa, kamu juga bisa deh gitu, tujuannya pasti kayak gitu. Tapi aku rasa respon kayak gitu yang kurang tepat gitu loh, maksudnya itu kayak kesannya ngeremehin masalah gak sih, kayak ngeremehin kita yang lagi skripsi sama masih kuliah gitu. Pernah sih kayak aku ceritakan kayak, aduh ini aku kayaknya gak bisa deh, ini kok susah banget, ini kok kayak gini gitu. Tapi mereka nanggepinnya kayak, alah baru gitu doang kan, kamu belum ngerasain, nanti ada yang lebih susah lagi gitu. Bukannya malah disemangatin, malah tambah kayak nanti ada lebih susah lagi gitu loh, bukannya malah tambah dikuatin gitu. Dan jadinya itu ngerasa kayak, oh ya udah berarti aku nggak perlu cerita lagi gitu loh kalau aku lagi nggak bisa, kalau aku lagi susah gitu, lagi kayak lagi down gitu. Jadinya berpikiran buat ya udah aku mending pendam sendiri, simpan sendiri gitu, daripada tanggapannya itu tidak sesuai dengan apa yang aku mau. Kalau berbicara soal dukungan
Dukungan seperti apa yang kalian harapkan untuk kalian dapatkan dari orang-orang di sekitar kalian? Kalau aku dukungan yang langsung ngomong sih, kayak kita lagi ngumpul berdua dan mereka tanya, terus aku curhat, dia orang dengerin, mereka kasih solusi, kasih semangat. Ayo Remon, kamu bisa, pasti bisa, semangat lah. Ini memang berat tapi ini bukan akhir sih. Maksudnya ini bisa selesai karena ini ada limitnya juga selesai pasti. Karena sesusah-susah apapun, kalau kamu ada niat, ada mau usaha, pasti bisa sih. Itu aku senang banget dengar kata-kata kayak gitu. Walaupun waduh berat banget nih pasti. Tapi ketika dia ngomong kalimat itu, walaupun sederhana kalimatnya ya, tapi itu bentuk aku banget sih, semangat banget aku kalau buat ngejalanin itu. Kalau aku pastinya dari orang-orang terdekatku gitu, orang-orang yang aku percaya, dan juga bentuk dukungannya mungkin kalau aku lebih suka ditemani gitu. Lebih suka ditemani, terus disemangati, bukannya malah dijatuhkan gitu kan. Kalau misalnya kayak aku cerita bahwa aku lagi lemah lah istilahnya gitu kan, tapi mereka tuh yang mau membangkitkan semangatku, bukan malah menambah aku menjadi tambah lemah. Memberikan dukungan yang seperti kayak nikmatin aja dulu kuliah kayak gitu, atau nikmatin lah skripsi ini, nanti pas kamu udah lulus kamu bakal ingat ini, atau pas udah lulus nanti ada pekerjaan itu kayak lebih sulit gitu, jadi kamu harus nikmati dulu kuliah kayak gitu. Jadi tidak memaksa untuk cepet-cepet lulus gitu loh, karena aku sekarang berada di fase skripsi ya, jadi kayak nggak memaksa untuk cepet-cepet lulus kayak gitu. Mungkin orang-orang karena mungkin terlalu, biasanya orang tuh yang udah dekat atau mungkin merasa lebih tua kayak gitu, mereka bakal bilang yang agak dukungannya agak ekstrimnya, seperti kamu dulu aja aku bisa gini, masa kamu nggak bisa kayak gitu ya. Agak direm-rem aja lah omongannya, karena kita nggak pernah tahu gitu seberapa kuat nih orang ini gitu mendengar itu. Kalau misalnya kita sering dengarkan kayak tadi yang artikel tuh bunuh diri dan itu kebanyakan mahasiswa atau apa, itu mungkin mereka juga pasti dapat dukungan gitu, pasti mereka dapat dukungan, nggak mungkin kayak orang tuh di sekitarnya diam-diam aja. Tapi dari hal itu, dukungan yang agak ekstrim itu yang membuat mereka akhirnya memutuskan kayak untuk mengakhiri hidup aja gitu. Kalau dari aku pribadi ya, pengalamanku pribadi, memang aku ngerasa apalagi utamanya pas skripsi ya, itu kayak yang berat banget buat aku tuh, sampai yang aku ngerjain tuh sambil nangis-nangis gitu guys. Jadi kayak buat aku itu titik terberat aku selama menjalani masa akademik tuh, kuliah dan skripsi itu yang paling berat gitu. Tapi bersyukurnya aku masih kayak punya kekuatan buat terus survive sampai aku akhirnya bisa ngelarin skripsi aku. Mungkin ada juga yang kayak mikirnya lebay, cuman masalah kuliah, skripsi, tugas doang, tapi kok bisa sampai ke bunuh diri kayak gitu. Sementara kayak orang bilang kan dunia di luar sana, dunia yang sesungguhnya itu lebih berat gitu. Tapi kita tuh nggak bisa ngomong kayak gitu sih menurut aku, karena kayak ya kita yang lagi kuliah ya kita belum ngerasain dunia luar kayak gimana, kerja, berkeluarga, dan masa tua kayak gimana kita belum tahu kan. Jadi yang saat itu kita jalani ya itu yang paling berat buat kita, dan harusnya nggak ada kayak, jangan sampai ada yang ngeremehin masalah stres tentang skripsi dan perkuliahan kayak gini sih.